Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Nurmati Solihah dari kelas 12 4B17 dengan NIM 122211376. Saya Nadia Yamasoya dengan NIM 12221473. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusuf Priyansa dengan NIM 12221282. Dan saya Muhammad Lutfi dengan NIM 1222130 mewakili kelompok 1 akan menjelaskan website yang berjudul Transformasi Digital Penjualan Plywood, Sistem Informasi Berbasis Website di Nugra Plywood. Fitur yang ada dalam website kami meliputi sistem login dan register, kemudian antarmuka pengguna interaktif, pencarian produk, akses informasi produk, keranjang belanja, manajemen data pembeli dan penjualan, pembuatan laporan penjualan, pengolahan transaksi, dashboard admin, peringatan stok rendah, pengelolaan produk dan manajemen stok otomatis, dan laporan penjualan otomatis dalam format PDF file. Nah, teman-teman, ini adalah website yang telah kami buat. Langsung saja saya akan menjelaskan untuk apa saja sih yang ada di dalam website ini. Yang pertama, sudah jelas ada beranda, ada ucapan selamat datang, kemudian ada saran untuk pengunjung apabila belum login, kemudian di bawahnya ada card lagi, informasi. Di sini ada produk terbaru. Produk terbaru ini nanti fungsinya apabila admin menambahkan barang baru, nanti akan muncul paling atas di sini. Kemudian di sini ada beli barang dan detail barang, buttonnya. Nanti kalau beli barang ini akan menunjukkan sebuah model untuk menambahkan barang ke keranjang. Kemudian di sini ada detail barang. Nah, detail barang ini hanya bisa diakses apabila kita sudah login. Di sini ada footer, di sini informasi tentang sekilas ya, yang kayak tentang kami. Kemudian ada fitur navigasi cepat juga, terus ada kontak kami juga, ada media sosial juga. Nanti kalau misalkan media sosial ini diklik, nanti akan langsung ngedirect ke media sosial Nugra Plywood. Yang kedua ini ada kategori produk. Di kategori produk ini ada drop down lagi, yang dimana ada beberapa jenis untuk kategori produknya. Yang pertama ini ada plywood. Kalau diklik, nanti akan langsung ke halaman produk plywoodnya yang dikhususkan apabila nanti dalam admin memasukkan kategorinya ini produk plywood, nanti akan masuk ke dalam sini. Sama halnya dengan yang lain juga, tampilannya juga sama, specialty panel juga sama. Nah, untuk yang ketiga ini ada tentang kami. Di sini tentang kami ini menunjukkan informasi tentang perusahaan Nugra Plywood. Nah, ini sama foto-foto juga. Kemudian ada kontak. Di sini kontak berisikan tentang maps ya, maps untuk lokasi perusahaan Nugra Plywood ini. Kemudian di sisi kanannya juga ada lokasinya di mana, misalkan ini karena saya belum diisi ya. Terus ini juga nomor handphonenya sama emailnya juga. Oke, nah, dan ini yang terakhir ini, akun ini karena kita belum login, maka belum ada nih di bawah ini di dropdown. Kemudian ini juga keranjang juga nggak bisa diakses karena kita masih pengunjung. Dan yang terakhir, kita bisa mengakses untuk mencari barang. Cari barang ini misalkan ingin langsung cepat ya, kita cari saja misalkan HMCP. Nah, di sini memunculkan produk yang berkaitan dengan apa yang kita cari tadi, misalkan HMCP. Apabila misalkan kita cari plywood, nah nanti akan ada produk yang berkaitan dengan plywood. Nah, di sini juga ini kan film flash nih, karena ada nama plywood jadi akan muncul gitu ke sini. Nah, langsung saja kita akan membuat akun di website Nugra Plywood ini. Kita akun, login. Nah, di sini ada halaman login ya.
Jika kita tidak punya akun, kita registrasi terlebih dahulu. Di sini buat akun Anda, kita diminta untuk memasukkan nama lengkap. Misalkan nama lengkapnya Muhammad Agus, username-nya Agus, dan passwordnya ini sesuai dengan apa yang kalian mau. Di sini saya menggunakan 123 dan di sini harus mengulangi passwordnya. Apabila tidak mengulangi, maka nanti nggak akan bisa maju gitu. Nah, di sini juga username juga nih karena udah digunain, jadi kita harus mengganti ya. Nah, setelah ini kita sudah meregistrasi ya. Langsung saja kita akan login menggunakan akun yang sudah kita buat tadi, Agus. Kemudian di sini passwordnya 123. Kita akan login. Nah, di sini kita sudah login ya. Langsung saja kita akan memulai proses untuk pembelian barang. Kita akan ke detail barang dulu karena tadi belum. Di sini ada detail produk, yang dimana detail produk ini ada foto, kemudian informasi tentang produknya. Di sini kita bisa menambahkan jumlahnya berapa. Kemudian di bawahnya ada deskripsi juga. Dan yang terakhir di sini ada produk lainnya, nanti akan nge-redirect ke produk, misalkan ini film face plywood, kita akan lihat detailnya, nanti akan langsung redirect ke sini. Sama, nanti apabila kita klik juga sama aja, nanti akan redirect ke produknya. Nah, di sini kita akan langsung saja menambahkan, kita beli saja 50. Nah, setelah ini nanti kita akan langsung ada nih itemnya 50 gitu. Masuk, kita beli lagi, misalkan beli ini. Nah, di sini kita beli dari model, kita beli 15. Di sini kita sudah membeli 65 produk. Nah, di sini juga kita bisa menambahkan, juga menghapus produknya. Kalau ini untuk menghapus semuanya gitu. Kalau yang ini cuma satu-satu per produk gitu. Kalau ini semua produk. Kalau mau tambah, tinggal klik lagi tambah produk, nanti ke sini diarahin ke beranda. Nah, kita langsung saja untuk proses pembayaran. Di sini akan muncul form pemesanan. Diminta untuk kayak nama lengkap dan lain-lain. Nama lengkapnya misalkan Muhammad Agus. Kemudian email address-nya agus@gmail.com, ini saja. Nomor teleponnya ini. Nah, di sini ada pilih metode pengiriman. Metode pengirimannya misalkan JNE Kargo aja. Langsung nanti akan muncul sesuai dengan apa yang kita pilih. Misalkan DHL ini 110 untuk shipping and handling, untuk JNT juga sama gitu. Langsung saja kita check out. Nah, di sini pilih metode pembayaran, pilih misalkan BSI. Di sini bukti pembayaran, pastikan ukuran gambar tidak melebihi dari 2 MB. Klik login. Nah, kita check out. Nah, nanti apabila kita sudah check out, langsung ke status pemesanan. Nah, di sini sudah terlihat nomor invoice-nya misalkan berapa, kemudian jumlahnya yang tadi kita beli berapa, harganya, dan status pesanan ini lagi diproses ya. Nanti akan kita verifikasi di dashboard admin. Di sini juga kita bisa mendownload PDF. Download PDF. Nanti akan muncul detail invoice-nya semua. Barang yang kita beli gitu. Nah, kita akan langsung lanjut ke admin ya. Di dashboard admin ini ada 4 halaman. Yang pertama ada halaman dashboard. Di sini halaman dashboard menunjukkan misalkan data penjualan gitu. Misalkan hari ini berapa? Tadi kan 65 ya. Kita beli 50 sama 15. Nah, ini nanti pembelian tanggal 24, sekarang tanggal 26, ini 26. Nah, di sini ada juga grafiknya ya. Nanti di sini tanggal 24 65 pembeliannya.
Di sini juga bisa per bulan. Yang terakhir ini ada per tahun juga. Keuntungan ini error ya. Saya belum sempat gitu untuk beresinnya. Jadi saya biarin aja. Langsung kita ke data barang. Nah, di sini kita bisa hapus, edit, tambah barang. Misalkan kita mau edit nih. Misalkan harganya kita ganti untuk produk plywood. Kita ganti jadi 200.000. Oke, untuk tambah kita coba tambah barang. Ini cuma contoh doang ya, misalkan ini plywood nih, kategorinya kita pilih plywood. Nanti akan masuk ke kategori plywood nih. Ini untuk contoh aja. Save. Nah, nanti akan muncul data berhasil disimpan. Nah, kita lihat sini. Nah, di produk terbaru ini data barang yang tadi kita masukkan masuk ke sini. Ini fotonya. Balik lagi kita ke admin. Nah, kalau misalkan kita mau hapus, tinggal hapus saja. Ya, hapus saja. Data telah dihapus. Nah, di sini invoice ini untuk transaksi juga ya. Kita lihat nih, misalkan Muhammad Agus. Terus dia misalkan mesennya apa nih? Kita ke detail. Misalkan dia mesennya boxboard LCB. Jumlah pesanannya 50 sama 15 jadi 60. Ini grand totalnya 15 juta bla bla bla. Bisa juga di-download ini kalau misalkan untuk pelaporan ya. Kita kembali. Nah, di sini kita verifikasi dulu nih si admin apakah benar dia udah nge-transfer gitu. Apabila udah transfer, misalkan ini bukti pembayarannya tadi 15 juta lebih, maka setelah itu kita akan langsung ke status pengiriman. Nah, di sini di status pengiriman ini adalah pengkonfirmasian bukti dan juga akhir dari transaksi gitu. Misalkan di sini Muhammad Agus nih, udah bener. Misalkan kita packing nih. Misal itu, kita packing dulu. Dalam proses packing nanti Agus ini bakal statusnya berubah. Kemudian kita coba dalam perjalanan. Nah, kita ubah jadi 2 ini. Dan juga di sini apabila kita bisa hapus, tinggal hapus saja. Di sini juga ada cari barang. Nah, di cari barang ini kita fungsinya untuk mencari apakah stoknya masih ada, habis atau hampir habis. Misalkan kita coba plywood. Di sini, nah nanti akan muncul produk plywood. Apabila misalkan stoknya 0 nih, wah stoknya habis gitu. Nanti di data barang tinggal bisa diedit apabila barangnya sudah di stok lagi. Oke, kita lanjut saja untuk terakhirnya. Di sini kita login lagi ke Agus. Kemudian di sini di Agus ini kita akan langsung ke status pemesanan. Nah, di status pemesanan ini adalah akhir dari transaksi. Di sini nanti kalau misalkan ingin melihat produk yang masih dalam proses pesanan, di sini nanti muncul. Misalkan di sini ada dalam perjalanan. Nah, di sini nanti yang statusnya dalam perjalanan ada di sini, di filter lah disebutnya. Kemudian di sini juga siap dikirim ke alamat tujuan. Nah, di sini apabila kita sudah misalkan pesanannya sudah datang, sudah diterima, maka kita bisa klik pesanan diterima. Gitu. Nanti setelah sudah pesanan diterima, statusnya berganti dan kita bisa download PDF itu untuk bukti juga. Nah, sudah seperti itu untuk website Nugra Plywood untuk transaksi jual belinya. Nah, untuk responsifnya ini sudah responsif ya. Kita coba. Nah, di sini sudah bisa diakses ke HP gitu. Ini produk-produknya, kemudian detail barang, kembali. Nah, di sini kategori produk, di sini ada plywood, ada di sini juga. Nah, di sini kenapa ini stok habis, karena yang tadi ya kosong, jadi otomatis itu nggak bisa dibeli gitu. Meskipun di sini juga nggak bisa dibeli. Mungkin segitu saja penjelasan dari saya sebagai yang mewakili kelompok 1. Terima kasih kepada
yang telah menyimak penjelasan dari saya dan dari kami juga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.